Halo Sobat Culik, saya sekarang sedang di Romoko dan kita akan cari korban siapa yang akan kita culik lagi. Yuk kita hunting yuk. Apa Om? Itu kelihatannya ada Mas Rendra deh. Ayo kita samperin aja ya. Samperin aja. Iya, Mas Rendra. Sing lagu ini viral lho. Ini apa? Lagu ini apa? Iya Kusuma Wijaya gitu ya. Kayak apa kayak? Kok kayak stres waktu gitu. Ini apa kayak? Apa ini? Nggak ngerti aku. Tekan aja. Tekan aja. Halo. Mas Rendra. Nggih, Mas. Nek goleki sinten? Mados sisi. Cariin Mas Rendra. Bapak napa kula? Bapak mesti. Bapak Mas Rendra. Mas Rendra. Mas Rendra mawon. Bapak, mesti Mas bapak Rendra. itu biasanya nak ngemodel ngeten madosi bapak. Oh, bukan berarti. Mas Rendra aja ya. Mas Rendra Bapak wonten? Enten. Pak Mas Rendra gimana wonten? Enten. Mas Rendra mawon dari Nggih, anu kula mawon. Gimana, Mas? Ayo Mas ngobrol-ngobrol Mas. Nggih. Wah, sibukannya apa nih Mas jenengan Mas? Mboten napa-napa niki. Oh, lagi betul ngapa nggih? Nggih. Mboten sibuk. Kalau aku ngomong bahasa Jawa udah angel ya Mas. Nggih. Bahasa Indonesia apa Mas Mboten ya? napa? Lagi jalan-jalan terus lihat Mas Rendra di sini lagi ngapain tadi Mas? Anu, Mas. Nembe ngentosi rencang. Oh, ngoten. Nggih. Wah, gimana Mas sibukannya apa sekarang Mas? Mboten sibuk kok. Oh, udah sibuk ya? Oh, berarti nggak sibuk, berarti aman ya? Aman. Oke. Nggih. Mas, saya kan sering dengar lagunya Mas kan di, apa itu, di cover sama banyak orang. Nggih. Nah, itu kira-kira gimana ya Mas perasaannya lagunya di cover banyak orang gitu? Wah. Niku sing Kusuma Wijaya. Nggih, Kusuma Wijaya niku. Ya, alhamdulillah Mas. Niku. Oh. Nggih, senang. Oh. Tentunya senang Mas. Lagune wong desa dinyanyekne tiang-tiang niku nggih. Alhamdulillah Mas. Royalty ini berarti kata Mas? Wah, apa royalti? Ya. Mas sibuk nggak Mas? Betul sibuk nggak niki? Nggih, niku Mboten? asine nggih ajeng ketemuan kalereta ajeng latihan reo kan Mas niku. Tapi niku mboten napa-napa. Kalau kula aja jalan-jalan sekedap saged. Saged banget loh. Oh, nggih, Pon. Monggo Mas. Siap, gas. Berjalan menyusuri jalan cerita, tokoh inspiratif dari Nusantara. Mobil melaju, cerita pun dimulai. Roda berputar, penuh badan besar. Jalan panjang, penuh harmoni. Sulik, cerita unik lokal. Inspirasi kita. Halo Sobat Culik semuanya. Nah, sekarang saya bersama seorang yang luar biasa. Namanya siapa? Ayo, nah, pasti teman-teman udah tahu kan. Nah, teman-teman sekarang masih berada di channel Culik, yaitu apa? Cerita unik lokal inspirasi kita. Dan siang ini kita akan ngobrol banyak dengan masnya ini. Masnya ini siapa? Nanti akan memperkenalkan diri. Nah, silakan Mas bisa memperkenalkan diri kepada Sobat Culik, Mas. Ya, halo Sobat Culik. Perkenalkan nama saya Narendra Adiluhung, sering dipanggil Rendra kemana? Iya, nama beken lah. Iya. Kemana sih? Mau kemana sih sebenarnya? Kemana-mana. Iya. Itu saya sekarang sedang menggeluti di bidang content creator. Oke. Dan pembuat penyangkit lagu atau pembuat lagu sama di kesenian tetap Mas. Oh, kesenian. Oke. Nah, itu tadi singkatnya ya, Puy. Oke, tadi singkatnya dengan Mas Rendra ya. Lah sekarang ini Mas Rendra tadi ada ngomong seni. Nah, sekarang seni apa Mas yang digeluti Mas? Seni ya ada seni tari, karawitan juga, seni drama juga Mas. Oh, gitu. Nggih. Nah, awal mulanya dulu Mas, kenapa kok tertarik di bidang seni itu karena apa Mas? Oh, dulu itu di Awal mulanya. ya Mas. Oh, iya. Dilalah. Delala. Dilalah itu di rumah itu ada kesenian itu Mas, reog. Oh, reog. Di rumah saya dulu itu buat naruh reognya di desa Mas. Reog paguyuban desa itu ditaruh
gini kula. Oh, yang reok Nggih. yang gedenya itu ya? Iya, nggih, Oh. alat-alatnya Mas. Oke. Nggih, Nah, niku. terus habis itu? Terus ada juga dari orang tua. Oh, Iya. orang tua seni juga? Ibu dulu penyanyi keroncong. Oh, penyanyi keroncong. Nggih. Oke. Niku Terus? penyanyi keroncong campur sari. Sudah melalang buana zaman dahulu. Zaman dahulu. Nggih. Terus dari sana lihat terus akhirnya tertarik dunia seni. Betul. Oh, seperti gitu. itu. Oke. Nah, kenapa ngambil seni reok, Mas? Dengan seni yang lain kan banyak. Nggih. Ada kayak ibu misalnya seni suara, Nggih. atau seni peran, atau Nggih. seni yang lain kan juga banyak gitu. Nggih. Kalau di reok itu sudah seperti jiwanya sudah menjiwai Mas, sudah dapat soulnya di situ. Oh, di reok itu. Iya. Kalau di reoknya biasanya jadi apanya, Mas? Di reok Biasa. kan banyak kan, ada yang Nggih. bagian yang naik kayak kuda lumping, ada Nggih. yang bagian ngiringi gamelan, atau yang lainnya. Biasanya di bagian apa, Mas? Jenengan? Di kendang sekarang. kendang? Nggih. Oh, Kendang reok Ponorogo. Kendang reok Ponorogonan. Nggih. Oke. Nah, di reok, Mas, selama terlibat seni reok ini, kita masih bahas soal reok ya. Nggih, nggih. Biasanya sudah kemana aja, Mas? Wah, terbudi ya Mas. Nggih. Yang paling waduh ini, Mas. Yang jauh ten Banyuwangi pernah, Banyuwangi. ten Jakarta juga pernah. Oke, itu di Iya. acara apa, Mas? Dude, kalau di Banyuwangi itu syuting film. Syuting film Iya, apa, Mas? film horor Mas, wong wajah itu yang ini terus ker payune nang horor. Apa beranak dalam kubur gitu? Nah, beranak dalam reok ya, itu. Oke, berarti memang juga ngikutin sampai ke film juga karena seni tadi. Iya, betul Mas. Nah, terus ada satu, Mas, yang viral, Mas, yaitu lagu Kusuma Wijaya. Wah, gila, keren banget. Udah lagi. Se-Indonesia Raya tahu semua lagu itu. Iya. Lah, itu awal mulanya nyiptakannya gimana sih, Mas? Iya, alhamdulillah Mas. Apa tiba-tiba dapat cuing gitu atau gimana gitu? Atau Iya. buat ritual-ritual tertentu? Wow, buatan. Gini kan biasanya saya membuat lagu buat tari tuh Mas. Iya. Buat tari itu garapan-garapan tari juga, terus kok pengen ya inspirasi dari teman-teman sok gawe lagu juga. Oke. Inspirasi dari teman juga. Kok aku ya pengen gawe lagu. Hmm. Di Lala itu satu circle itu tukang buat lagu semua Mas. Oh, Gitu. circle-nya berapa orang, Mas, tuh, Mas? Ada banyak Mas. Oh, banyak ya. Itu semuanya pencipta lagu semua gitu. Nggak semua, nggak langsung di lagu seperti lagu sekarang. Ada juga lagu garapan-garapan untuk tari kolosal, Oh. untuk tari biasa, untuk drama gitu Mas. Oke. Dan saya pengen buat lagu untuk waktu itu untuk anak saya gitu. Oh, Kusuma Wijaya itu berarti lagu untuk anaknya. Iya, saya perlambangkan dari bunga Kusuma Wijaya yang cantik. Oh, Nah, gitu. Anaknya berarti namanya sekarang siapa, Mas? Soraya Puja Senarukti. Wih, Iya. sayang sekali. Ya. Oke, habis dari sana terus awal mula kata-katanya, terus kok sampai viral dan lain sebagainya, itu prosesnya gimana itu, Mas? Saya mengangkat Mas, bahasa Jawa Kawi. Bahasa Jawa Kawi. Itu yang aslinya indah, Hmm. tapi belum banyak orang yang tahu. Nah, gitu. di dalam lagu itu saya juga ingin mengangkat bahasa Jawa, literasi bahasa Jawa. Karena contohnya ada arti makna apa ya? Lintang itu apa toh artinya? Mesti wong, oh lintang itu apa toh? Mesti bertanya-tanya. Oh, ternyata lintang itu bintang dalam bahasa Indonesianya. Ada juga apa ya Mas ya? Kusumo. Kusumo. Nah, kusuma itu apa toh Mas? Oh, Artinya kusuma itu bunga. Oke. Itu kan orang pasti mencari-cari itu iya. dan menimbulkan pertanyaan dan ada sisi baiknya kan ada literasi di dalam itu. Oh, gitu. Sambil memasukkan bahasa Jawa sehingga orang bisa tahu gambarnya seperti apa. Gitu. Nggih, Mas. Lah liriknya sendiri itu ditulis sendiri atau berapa lama gitu nulisnya, Mas? Atau Sendiri. tiba-tiba langsung ya ditulis pasti nulis Nggih, sendiri kan, Mas. kamu ditulisin orang kan. Nulis sendiri itu butuh waktu berapa lama gitu? Berapa lama ya Mas? Kalau nulisnya itu 1 malam Mas. 1 malam aja. Nggih, tapi untuk merancangnya itu butuh berapa ya Mas? Semedi dulu nggak sih? Batang. Boten semedi. Nggih niku Mas napa? Naming
banyak-banyak membaca buku. Oh, banyak baca Nggih. buku. Oh, berarti nggak ujuk-ujuk tampil gitu juga ujuk-ujuk. Nggak tiba-tiba langsung jadi nggak, tapi tetap banyak baca Nggih, literatur juga ya. Betul, Mas. Oh, oke. Nggih. Terus lagu itu muncul pertama kali itu waktu apa, Mas? Waktu dinyanyikan Mas sendiri atau dinyanyikan orang atau gimana? Tuh, pertama muncul itu ya dinyanyikan istri saya sendiri, Mas. Itu kan yang nyanyi istri saya. Oh, gitu. Nggih, Nugra Palestri itu. Kusumaning ratri mung sawiji. Oh, jadi yang bikin suami dinyanyikan Nggih. sama istri gitu. Nggih, Ya? niku. Jadi dapatnya double gitu maksudnya ya. Hey! Kebetulan istri saya juga sinden, Mas. Oh, gitu. Nggih. Oke. Oh, Jadi luar wis kayak biasa nyanyi banget. iki ya, kowe ngoten Oh. kula. Pantesan nggak bayar royalti tadi ya. Terus itu bisa viral banget, banget di YouTube, di TikTok juga dijadikan backsound dan lain sebagainya. Nggih. Nah, kemudian banyak orang atau banyak seniman-seniman lain nyanyikan lagu itu. Nah, Iya. ketika lagunya dinyanyikan orang lain tuh ada kebanggaan tersendiri nggak sih, Mas? Atau memang biasa wae gitu? Ya nak bangga ya pasti. Oh, ya bangga toh, Mas. pasti, oke. Ke omahku ki kono make Romo kok kono Pak. Gen desa. Wis wong Jawa Timur nyanyi ini pura iki. Iya. Wong Jogja nyanyi pura sak banggane Mas. Mudun ya mudun. Wes. Iya. Terus nggak pengen bikin lagu lagi, Mas? Atau emang itu lagu yang pertama atau mungkin ada lagu-lagu lain tapi mungkin belum naik atau Iya, gimana? Mas. Ada saya sudah bikin lagu lagi. Oke. Nggih. Judulnya? Kepo ya. Sudah dulu udah ada 3 lagu, Mas. Iya. Yang sudah saya buat. Ada yang berbahasa Jawa Kawi asli, ada juga berbahasa Jawa biasa, Oke. ada campur Kawi dan biasa, dan ada juga bahasa Indonesia dan Jawa. Bahasa Indonesia Itu. dan Jawa, berarti dalam satu lagu ada 2 bahasa gitu. Nggih, niku. Lagunya apa, Mas? Masih inget nggak, Mas? Wah. Atau bisa kasih Dulu. berapa lirik gitu harus nggak sih? Oke. Oke, siap. Monggo silahkan langsung gas. Sapa angin pagi, indah masa kecilku, sinar mentari jadikan semangat hidupku, tak banyak pikirkan beban hidupku, bahkan tak rasakan berat pilu mengganggu. Wih. keren. Nah, lagu-lagu gitu banyak muncul kalau tadi kan atau karena keresahan atau karena apa lagu itu bisa muncul? Bisa, Mas, bisa muncul biasanya. Nah, saya ya keresahan, Mas. Nih, lagu yang Beban dulu itu lagi berat gitu tadi. nggih. Sebele napa niku masa dewasa ini nggak seenak pas kita masih kecil, Mas. Oke. Nggih. Karena banyak anak kecil pengen jadi dewasa, padahal Nggih. kita orang dewasa tuh Baru gede kaya ngene. Balik Wah. Niku, Mas. Oke. Kira-kira ke depan ada mau bikin lagu-lagu lagi enggak, Mas? Kira-kira, Mas? Ada, Mas, yang masih seperti nggih, masih proses. Yang rasa-rasanya masih sama dengan Kusuma Wijaya. Oh, gitu. Biar viral lagi maksudnya gitu kan. Nggih. Oke. Nah, terus kalau misalnya, Mas, kalau sebenarnya dalam membuat sebuah lagu itu ada urutannya apa enggak sih, Mas? Kalau dari Mas sendiri biasanya gimana? Karena biasanya tiap musisi kan punya apa ya? Punya pakem atau punya aturan sendiri apa yang pertama instrumennya dulu dibikin, apa liriknya dulu baru ngikutin instrumen atau instrumen ngikutin lirik atau gimana, Mas? Kalau dari Mas sendiri? Nah, saya sendiri biasanya dari nada dulu, Mas. Nada dulu. Nggih. Ketemu nadanya baru Nadanya baru dimasukin liriknya. liriknya, nggih. Oh, gitu. Lagi nyangkit kata-katanya. Wah, seru banget ya. Lah ketika istri atau ketika istri nyanyikan lagu itu, kemudian lagu itu ternyata untuk anak gitu, sebenarnya respon dari masyarakat gimana sih? Apakah juga seniman-seniman yang lain juga melakukan hal yang sama? Ya itu, Mas. Kebanyakan kalau seniman itu seniman Jawa itu orangnya semu, Mas. Semu itu pasti gimana? Semu itu gini. Kalau pengen ngomong nih A, ini mboten langsung diomong nih A, tapi di perantara napa ngoten. Kaya peno buat lagu untuk anak. Itu enggak langsung anakku sing tak sayang ngoten. Tapi diibaratkan. Oh, diibaratkan. Nggih, niku semuanya orang Jawa yang tidak dipunyai
orang-orang lain atau negara-negara lain itu. Oh, jadi ketika menyampaikan sesuatu tidak tutup Tidak. poin tapi diluatkan dalam bentuk yang lain sehingga orang tuh bisa ngerti lebih dalam lagi dari apa itu. Betul sekali. Keren. Kalau misalnya ada orang request bukan lagu itu bisa nggak sih Mas? Ribon, Misalnya nih ada Iya. orang, Mas, saya tolong buatkan lagu dong, gitu bisa nggak sih sebenarnya? sakit mawon. Oh bisa. Nggih. Berapa bayarnya Mas? Eh, Atau Alah. biasanya gimana? sebenarnya kayak jagungan ngarep ngono karo gitaran ngono wis sak jose Mas. Oh, siap. Biangan niku wis salah. Oke, kalau ini antara lagu Jawa itu kan banyak banget ya. Ada yang jurusannya bukan jurusan ya, kayak misalnya ada yang ke arah Jawa Timuran, ke Nggih. arah Jawa Tengahan, ke arah Banyuwangian. Jogja, Banyuwangian dan lain Nggih. sebagainya. Nah itu sebenarnya kalau dari sudut pandang seniman sendiri itu emang ada perbedaan atau sebenarnya sama hanya berbeda di beberapa tempat aja sih Mas? Kalau menurut jenengan? Biasanya itu membawa Mas, ciri khasnya masing-masing, ciri khas daerahnya masing-masing. Oke, contohnya Lebih ke itu. misalnya Kalau Banyuwangian pasti memakai bahasa osing bahasa osing. gitu. Kalau Oke. Jawa Timuran mesti rada bahasanya lebih lugas. Lebih lugas. Lagi. Kalau di Solo itu pasti bahasanya lebih halus, ya seperti lagu saya. Oh, itu solo Ya, alirannya. Nggih. Oke. Solo Jawa Tengahan, Mas. Jawa Tengahan. Nggih. Kalau daerah Tegal ya pasti pakai Bahasa bahasa Ngapak. Ngapak juga. Oh, Gitu. oke. Kalau yang Wonogiri sendiri sebenarnya ada ciri khasnya nggak sih Mas? Kalau yang di Wonogiri sendiri, ikut ke Jawa Tengahnya atau emang Wonogiri punya ciri khas sendiri Mas? Lebih ke Jawa Tengahnya, Mas. Lebih ke Kalau Jawa saya, Tengahnya ya? liburan Oke. saya. Kalau teman-teman ada juga yang mengangkat tentang keberagaman budaya di sini, ciri khas di sini seperti makanan Diwul Mas Wonogiri. Gue Oke. nih. Aku kurang ngerti lagu nih. Oke, kalau untuk penyanyi favorit Mas, kalau Mas Rendra sendiri penyanyi favoritnya siapa? Kalau yang sekarang ini? Kalau penyanyi itu yang jadi inspirasi saya Iwan Fals, Mas, Iwan Fals, sama W.S. Rendra. W.S. Rendra. Nah. Oh, namanya Rendra ikut sana gitu ya? Iya. Apa dulu gara-gara nama Rendra karena itu juga mungkin? Bapak Bu? ngefans. Oh, Bapak ngefans. Iya. Oh, kenapa ngefans kedua ini? Kan banyak juga penyanyi-penyanyi yang sekarang gitu kan. Iya. Karena Kenapa nggak Denny Caknan misalnya gitu? Baik, Mas. karena juga mereka tahu lagunya itu masih valid, Mas, sampai sekarang. valid dalam arti masih relate gitu ya, Mas? Nggih, masih relate Relate dengan kehidupan sekarang. sekarang. Oke. Nggak tahu di percintaan atau lagu tentang itu pemerintahan atau gimana, masih relate Oh. sampai sekarang, Mas. Oke. Dan nadanya itu nada-nada kadang yang nggak mengikuti family chord, Mas. Jadi Family chord tuh kayak gimana sih, Mas? Enggak paham aku. alah, family chord ya, Mas. Nah, kayak gitaran biasa kan ya C, F, G, Oh, gitu. bali meleh nong C, F, G, E, A minor. Oh, gitu. Berarti Nggih. punya instrumen sendiri gitu ya? Nggih, biasanya C langsung nonggon F crash minor, langsung divis. Kalau Oh. yang Fals gitu, Mas. Sawung Jabu yo kantata barok grup-grupnya lama itu. Oh, oke. Iwan Fals legend banget sih itu Legend memang sih. nggih. Jadinya di era sekarang pun juga kan jadi salah satu apa ya, orang yang menginspirasi juga banyak orang kan. nggih. Gitu. Kalau ke depan cita-citanya selain menjadi seniman pengen lebih luas lagi atau pengen hanya jadi seniman aja atau gimana, Mas? Ya tetap menjadi seniman, Mas. Itu seniman ya. Tetap jadi seniman tapi yang mengikuti zaman. Oke, seniman yang mengikuti Di zaman. zaman. Oke, Iya. karena ada juga seniman yang tidak mengikuti berarti gitu. Ya? Nggih, konvensional, Mas. Masih Konvensional, konvensional, nggih. Iya. Tapi juga tidak masalah itu, nggih. Ya, nggak masalah. Nggih. Sekarang pilihan ya sebenarnya. Pilihan kan saya. Iya, iya aku tanya juga, Iya. Mas Rendra. Selain seorang seniman, kan juga Mas Rendra ini juga seorang konten kreator. Nggih. Nah, menjadi konten kreator itu awal mulanya gimana, Mas? Kok senang jadi konten kreator? Karena saya pernah lihat salah satu kontennya yang menurutku viral banget. Salah satunya adalah yang sama orang Wonogiri, Sukoharjo, Solo. Nggih. Nah, itu gimana, Mas? Awal mulanya gimana? Kok keluar ide itu tuh caranya gimana gitu? Kayak nonton atau Nonton, aku harus nonton. Ya itu alah, Mas. Itu loloannya zaman masih kuliah toh, Mas. Sama Oh. teman-teman luar daerah, Iya. luar Wonogiri. Nah,
Lah Wonogiri nek opo? Kono gak ono apa-apa. Lah nek Solo kan enek mall, nek ngene Sukarjo ya enek iki. Iya. Aku ki opo kok dibully aku ya. Wis wong desa meh adoh dhewe dibully terus. Aku nyat Wonogiri gak di mall, tapi Wonogiri di waduk. Sombong Mas aku. Sombong. Waduk tak buka. Kelep kowe. Solo banjir. Langsung gak wani ampun. Aku gak wani ampun. Wonogiri. Oh iya. Oke, berarti memang timbulnya karena ada kegelisahan karena Iya. orang Wonogiri ini di desa kemudian Nggih. dibully gara-gara gak punya apa-apa tapi punya waduk. Itu waduk Mas. Gitu, untuk punya waduk. Sing iso tak banggane ya mung kuwi Mas. Oke lah, sebagai konten kreator Mas, awal mulanya balik lagi tadi ya, Iya. kan banyak cerita-cerita yang menarik di sana yang Mas sudah pernah lakukan. Nah, awal mulanya memang konten kreator tuh mau ditekunin atau memang hanya digunakan ketika misalnya biar orang tahu aja sebagai edukasi atau gimana Mas? Atau hanya untuk seru-seruan aja nih gitu? Pertamanya pengen itu Mas, di kesenian dulu toh. Kontenku Kesenian. dulu kan di kesenian. Iya. Terus aku tak pengen yang lain toh iki ngono. Kayak terus aku kan juga seneng buat video parodi. Video parodi. Nggih, Iya. di YouTube zaman dulu. Terus pindahlah di TikTok, di IG. TikTok, iya. Nggih. Niku tapi tetap ada unsur edukasinya, Mas. Nggih, kaya di balik kejahatan ke gontok-gontokan itu tadi masuk Wonogiri nek opo, anu Solo nek opo. Tapi kan di pencarian itu pasti ada tuh, Mas. Iya. Tulisan wisata Waduk Gajah Mungkur. Iya, Ngoten niku. betul. Mungkin ngenten tulisan wisata apa jenenge Safari Zoo Solo. Iya. Ngoten niku. Pasti ada edukasi di dalamnya. Oke. Nggih, Mas. Paradok malah. Malah jadi nggak hanya sekedar itu tapi bisa nge-link ke algoritma yang lain juga. Ya? Nggih, betul, Mas. Gitu. Terus responnya kalau tak baca kan responnya aja bermacam-macam, ada yang ketawa, ada yang lucu dan sebagainya. Sebenarnya yang diharapkan respon itu atau ada yang lain sih Mas? Nggih, keberagaman mawon. Keberagaman aja ya. Ajeng mengambil sudut pandang yang mana silahkan di situ. Anu akun saya itu akun demokratis kok Mas. Akun demokratis. Jadi monggo lah. Banyak hater juga nggak sih sebenarnya Mas? Ya banyak lah Mas. Jadi nontonnya ora tekan buri Mas, ora Oh, tekan iya. gongeng ngono kayak. Wah ngopo senengane ngelek-ngelek Wonogiri, ngopo senengane ngelek-elek Solo. Ya tontonan nganti akhir aku ya. Kira ora salah paham. Iya. Ngono betul. kuwi, Mas. Karena Tapi lah orang-orang pokok. kadang-kadang kan lihatnya cuma separuh belum selesai udah Nggih, di-scroll tapi scroll. udah ngambil kesimpulan. Tindakan iku Mang. Wis melu kejahatan lho iki. Oh, kejahatan kan ya ITE. ITE lho iki Mas. Tindakan tidak menyenangkan. Nah, apal banget iki. Tahu karena sering tidak menyenangkan harus belajar itu. Oke. Nah, ketika menjadi konten kreator, saya juga pernah melihat konten-kontennya kan juga sering dipanggil kan Nggih. buat ngisi-ngisi acara gitu. Halah, ngisi-ngisi acara. Udah lah ye. Nah, sebenarnya ketika ngisi-ngisi acara tuh berarti berarti sudah ada output salah satu yang menginspirasi banyak orang ya Mas ya. Nah, ketika menyampaikan konten kreator kepada teman-teman yang lain, misalnya ke dinas atau ke anak SMA itu sebenarnya tujuannya apa sih Mas? Atau mereka hanya biar kayak yang lain juga kayak Mas Rendra atau gimana? Nah, saya lebih pergunakanlah sekarang kan teknologi dengan sebaik mungkin. Oh. Nggih. Nah, saya cuma niku kalau ada sesuatu yang unik atau sangat bisa dikembangkan di sekitar kita, kenapa tidak dipergunakan niku? Mas Rendra, kalau boleh di misalnya orang tuh pengen tahu Mas Rendra ke depan tuh pengen memilih sebagai konten kreator, pencipta lagu atau seniman. Bingung nggak gue ya? Nah, gue itu paling gede menguntungkan di Kayak saya tetap menjadi seniman, Mas. menjadi seniman. Nggih. Kreator sama pencipta lagu itu sebagai pijakan saya. Oh. Gitu. Untuk mengembangkan kesenian biar lebih maju lagi. Oh gitu. Jadi Gitu. kalau suruh milih tetap dikenang sebagai seorang seniman. Seniman, nggih. Oke. Weh, luar biasa sekali. Padahal orang ya disebut tangan sendiri. Padahal seorang seniman itu kan banyak orang kalau sekarang kan ditanyain misalnya nih, anak kecil besok mau jadi apa?
oh mau jadi YouTuber. Hmm. Oh besok menjadi apa? Oh mau menjadi pengusaha. Jarang sekali saya ketemu orang yang ketika ditanya oh pengen jadi seniman gitu. Sebenarnya value dari seniman sendiri itu apa kalau menurut Mas Rendra? Seniman ini gak bisa dituku sebenarnya Mas. Oke, Bukan seniman tentang tidak- uang Mas. bukan tentang Tapi uang. luwih nang rasa Mas. Oh, Kowe dirasa. iso tuku kae nganggo duit tapi kowe ra iso nuku rasane. Wih, Ya, dalam banget. Iya. Jadi seniman itu lebih memberikan ke rasa gitu Nggih ya. Mas. Rasa misalnya orang lagi susah ketika denger lagu bisa seneng Nggih. gitu ya. Dan seniman ini pasti seneng kalau lihat orang seneng. Ya, Oke. niku Mas. Jadi berarti Tulus Mas. tulus ya. Nggih. Oke. Nah, sekarang kan banyak seniman juga yang mohon maaf ya lebih ke arah komersil ya. Jadi kalau menurut Mas Rendra sendiri, apakah itu sah atau memang ya karena orang sendiri-sendiri gitu, Mas? Karena kan ada juga seniman yang misalnya ini laguku berarti ketika kamu nyanyi harus bayar gitu. Oh, kamu ini harus bayar, semuanya diukur dengan uang gitu. Kalau menurut Mas Rendra gimana? Nggih, niku kembali ke pribadinya masing-masing, Mas. Nggih, nek kula niku ada yang seniman niku nggih ikhlas juga banyak kok, Mas. Oh, gitu. Nggih, niku. Dia tidak menginginkan harta di dunia tapi menginginkan harta di sana, Mas. Wih, tidak tak tepuk kira. tangani. Oke, pesan-pesan buat sobat culik semuanya. Mungkin Mas Rendra ada pesan-pesan buat sobat culik, apa itu generasi muda atau buat seniman atau buat semua orang, monggo silakan. Pesan-pesan untuk sobat culik di rumah, jangan lelah berkarya, tetap jalani dengan hati tulus dan ikhlas. Wih, keren. Wih, gini sih kayak. Oke, buat sobat culik semua asik banget ya ngobrol dengan Mas Rendra. Jadi buat sobat culik semuanya terus berkarya dan jangan lupa tetap ikhlas gitu ya. Karena memang tidak semuanya itu bisa dinilai dengan uang. Gitu walaupun uang penting gitu ya. Tapi kalau seorang seniman tadi sampaikan jangan hanya dinilai dengan keuangan gitu. Mas Rendra ini ada kenang-kenangan dari culik. Alah rasa gaya. Ini ada kenang-kenangan jersey culik untuk Mas Rendra. Ini buatan dari Regar Sport. Oh iya. Mungkin bisa. Terima kasih. Iya, diterima. Yo. Hii. Nah nanti bisa dipakai buat konten juga. Oke. Jangan lupa tag saya juga ya. Siap. Siap Mas Yos. Oke. Terima kasih. Buat sobat culik semuanya, jangan kemana-mana, tetap tonton channel culik dan silahkan komentar. Dan kalau sobat culik semuanya ada narasumber yang mungkin kayak misalnya dia menjadi inspirasi buat banyak orang, bisa tulis di kolom komentar ya, pasti nanti kita akan culik gitu. Oke, itu dari saya dan Mas Rendra. Nggih. Dadah. Dadah. Berjalan menyusuri jalan cerita, tokoh inspiratif dari Nusantara. Mobil melaju cerita pun dimulai. Roda berputar